Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Gu Zun, Legiun Naga Azure, dan Ratu Kekaisaran Ren Xian saling menghalangi. Serangan pertama akan dikeroyok oleh dua lainnya. Ratu Kekaisaran, ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Gu Zun perlahan menambahkan, kamu bisa membalas dendam atau mengejarku nanti. Sekarang, Anda harus mengusir musuh atau Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Bantu aku sekarang dan jadilah penguasa 9 dunia di masa depan. Sekte melonjak abadi Anda akan memiliki kaisar yang tak terhitung banyaknya. Kata-kata Gu Zun masuk akal. Jika Gu Zun membawa Li Qiye pergi, Ratu akan menjadi tuan yang sebenarnya selama dia bisa mengalahkan Legiun Naga Azure. Setelah garis keturunan Ming kuno miliknya menjadi lebih kuat, selain memiliki sumber daya Soaring Immortal, 9 dunia akan menjadi miliknya untuk diambil. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan maju untuk menghentikan legiun tersebut. Dia telah menentukan pilihannya, memilih hegemoni daripada balas dendam untuk saat ini. Ini adalah pilihan yang bijaksana, aku terpesona atas kebijaksanaanmu, Ratu Kekaisaran. Gu Zun tersenyum dan mundur dengan hati-hati. Selama Ratu ada di sana untuk menghentikan semua senjata, dia akan memiliki kesempatan untuk lari. Mau lari, naga biru itu menusukkan tombaknya ke angkasa. Kekuatan serangan ini akan mengejutkan kaisar penyerang. Hentikan kelancanganmu, Ratu berteriak dan menghentikan naga itu. Sepasang sayap api tak terbatas muncul di belakangnya dan menutup semua portal di dunia untuk menghentikan tusukannya. Dia masih terlihat santai seperti biasanya. Ini membuat kekuatannya terlihat jelas. Ratu Kekaisaran, memang tidak ada duanya. Gu Zun memuji dan semakin menjauh. Dia meninggalkan para pangeran kekuasaan kali ini dan hanya membawa Li Qiye bersamanya, sesuai dengan persetujuannya dengan Ratu. Para pangeran sebagai sandera telah kehilangan keuntungan sejak dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Memperbaiki, legiun itu sangat marah sekarang. Tombaknya mengarah ke langit dan lampu hijau keluar dengan aura drakonik yang meletus. Ia ingin mengalahkan secepat mungkin untuk menyelamatkan Li Qiye. Jangan terburu-buru, mengapa semua orang berkelahi atau pergi begitu cepat? Tidak mudah bagi kami untuk bertemu, apalagi di hari yang indah seperti ini. Sebuah suara santai muncul. Gu Zun mendengarnya dan menjadi pucat. Dia sudah menyiapkan jalan keluar dan tidak ada yang bisa dipasang lagi di lokasi itu. Namun, seseorang berdiri di depannya, menyebabkan dia melihat kembali ke gelembung itu. Tentu saja, Li Qiye yang berdiri di sana. Di dalam gelembung, Gu Zun melihat Li Qiye yang lain. Keduanya benar-benar identik. Bahkan seseorang secerdas dia pun tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Ratu juga terkejut. Seorang ahli di levelnya juga tidak bisa menemukan yang asli. Dalam sepersekian detik ini, Gu Zun mundur ke jarak yang aman bersama Li Qiye selain melepaskan keempat pangeran gelembung mereka. Setelah melakukan hal itu, dia menatap Li Qiye dengan penuh hormat, kagum dengan kemampuan pria itu. Dia mempelajari semua kelicikannya dari gagak hitam sehingga dia sebenarnya adalah pengagum terbesar dari semua orang. Li Qiye memandangi gelembung dan kabut itu sebelum memuji, harus saya akui, Anda telah belajar banyak hal dari saya. Anda tidak hanya menghasilkan duniawi dan kabut mata, Anda bahkan telah menciptakan kembali sebagian dari jiwa Anda, untuk menggunakan diri pra-reinkarnasi dan setengah mewujudkan untuk bertemu dan menciptakan kekacauan sementara untuk menangkap saya selama jeda. Saya rasa tidak ada orang lain selain saya yang dapat membuat rencana terbaik ini. Itu memang bisa menyegel seorang kaisar. Dan bahayanya mencakup Timelin. Satu kesalahan saja akan mengubah segalanya menjadi abu. Bahkan Raja Naga Hitam tidak berani bereksperimen dengan ini. Kamu terlalu baik, itu semua karena bimbinganmu. Gu Zun tidak berpuas diri. Dia mundur ke sisi Ratu. Dia telah bekerja keras dan menghitung hanya untuk hari ini. Keringat dan darah yang tak terhitung jumlahnya dihabiskan untuk merangsang duniawi dan kabut mata. Menghasilkan gelembung itu lahir sepanjang sungai waktu. Mereka sangat langka sebagai inti dari garis waktu. Oleh karena itu, satu epoch hanya akan menghasilkan 3 hingga 5. Ini sudah menjadi jumlah yang besar. Di masa lalu,
Li Qiye juga berpikir untuk menggunakannya untuk menyegel keberadaan pada tingkat yang sama dengan kaisar. Metode tersebut juga dihipotesiskan olehnya tetapi dia tidak pernah melaksanakannya. Gu Zun mengetahui metode ini. Siapakah sangka dia yang akan sukses dengan hal itu? Aimis juga sangat langka. Itu juga merupakan jenis esensi lain yang diciptakan dari ular laut tertentu yang memiliki garis keturunan naga sejati. Ada mayat lengkap makhluk ini di 9 dunia. Li Qiye terjadi secara sepintas tetapi Gu Zun mengingatnya dan benar-benar datang untuk itu. Dia menggunakannya di Soaring Immortal dan membiarkan serangannya menyerang. Ini semua karena usahamu sendiri, aku tidak berani menuntut pujian. Sayang sekali Anda memilih jalan yang salah. Li Qiye kecewa dan tersenyum. Bahkan burung gagak abadi pun harus mengakui bahwa Gu Zun sangat berbakat dengan prestasi yang luar biasa. Di masa lalu, orang-orang yang dia latih menggunakan bakat mereka dan mencoba yang terbaik untuk menjadi seorang kaisar, semua fokusnya adalah pada pembakar. Namun hal ini tidak terjadi pada Gu Zun. Dia mempelajari strategi dan perencanaan untuk menjadi seseorang seperti gagak hitam atau bahkan penggantinya. Sayangnya, dia masih belum bisa menandingi Dark Crow. Kamu benar, aku masih terlalu berpengalaman dibandingkan kamu dalam segala aspek. Saya juga kekurangan pengetahuan luas Anda. Aku tidak terlalu percaya diri untuk menyegelmu kali ini dan aku mengerti sekarang, bahwa rencanamu tidak dimaksudkan hanya untukku. Itu melibatkan semua orang. Gu Zun masih cukup tenang untuk tersenyum. Dia sadar bahwa Li Qiye ingin membunuh semua musuhnya, termasuk dia, Ratu Kerajaan, dan Ming Kuno. Jika tidak, saudara iparnya, Raja Naga Hitam, tidak akan bersembunyi di Cakrawala dan menghentikan semua jalan keluar. Jadi, ketika Ming Kuno muncul, mereka akan dibantai seluruhnya karena gagak kegelapan sedang menunggu mereka mengambil umpan. Meski begitu, dia tetap harus memanfaatkan kesempatan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan Dark Crow, kesempatan seperti itu tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Begitu gagak hitam datang ke dunia, dia akan kehilangan kesempatan untuk bertarung karena gagak hitam akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Sayangnya, ada orang lain yang lebih berhati-hati dan sabar daripada kamu. Li Qiye menatap ke langit dan berkata, mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Gu Zun langsung mengerti maksudnya. Sayangnya, Ming Kuno masih menolak untuk muncul dan mengambil tindakan. Jika tidak, dia akan bisa membunuh mereka dan merebut zona korporeal. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Ming Kuno menjadi sangat sabar dan berhati-hati setelah bersamanya selama beberapa generasi sebelum akhirnya mereka kalah. Kecuali tidak ada pilihan lain, mereka tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Namun, Soaring Immortal jelas merupakan eksperimen Ming Kuno. Mereka ingin menggunakan sekte ini untuk menerobos ke 9 dunia lagi. Makanya aku bilang aku masih belum berpengalaman. Aku penasaran sekarang, apa isi tubuh aslimu? Gu Zun memandang Li Qiye di dalam gelembung dan bertanya, apakah itu penting? Itu tidak mengubah hasil yang sama sekali. Li Qiye tersenyum misterius. Oleh karena itu, dia sedikit menggerakkan tubuhnya, seolah-olah sepanjang waktu dan menggelembung. Memicu itu pecahnya dan kedua Li Qiye menyatu, tidak ada yang bisa membedakan yang asli dari yang sekarang palsu. Faktanya, memang ada kembaran di antara keduanya. Ini bukan kembaran biasa karena Li Qiye menggunakan segel dunia untuk membuat duplikat dirinya sendiri. Kembaran khusus ini hanya sedikit lebih lemah dari tubuh aslinya. Gu Zun tidak terkejut melihat gelembung itu hancur. Orang lain mungkin tidak bisa melakukan ini tetapi Dark Crow adalah cerita yang berbeda. Lagi pula, dia mendengar tentang gelembung itu dan mendapat ide untuk menggunakannya dari Dark Crow. Gu Zun baik-baik saja jika kalah karena dia sudah siap secara mental. Kalah dari eksistensi seperti gagak hitam bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Ratu Kekaisaran, sebaiknya pastikan Ming Kuno mendukungmu, atau kamu akan mati dengan lemas dan Soaring Immortal akan jatuh bersamamu. Gu Zun perlahan berbicara sambil berdiri di samping Ratu. Di matanya, dia berada di kam yang sama dengan Ratu dan Soaring Immortal. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Tentu saja, dia tidak optimis sama sekali dan berharap Ming Kuno akan muncul lagi. Ini akan memberikan secercah harapan. Sementara itu, Ratu dan keempat pangeran dengan marah menatap Li Qiye.
Sang ratu tidak memiliki apa-apa selain kebencian dalam pandangannya, seolah-olah ada pernikahan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka berdua dan dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Dia tersenyum dan menatap, tidak terlalu mengejutkan kalau kamu masih hidup. Namun, Anda telah melakukan dua kejahatan keji, yang layak dihukum mati. Pertama, berkonspirasi dengan Ming kuno. Kedua, bersembunyi di makam Ratu Kekaisaran Tunri. Ratu sebenarnya tidak mati muda saat itu. Dia mengenang kematian untuk mengubah garis keturunannya dalam bayangan. Namun demikian, seluruh eksperimen darahnya terungkap yang menyebabkan pencarian paksa sekte tersebut oleh Gagak Hitam. Sementara itu, dia bersembunyi di makam Ratu Kekaisaran Tunri sepanjang waktu. Meskipun Dark Crow pada dasarnya menggali seluruh tempat, ada satu tempat yang tidak akan pernah dia sentuh, makam Ratu Kekaisaran Tunri. Bukan hanya karena dia adalah istri kaisar tetapi juga karena Gagak Hitam dulu memujanya karena dia pernah menjadi muridnya yang paling kuat. Setelah memikirkan dengan cermat, Ratu Kekaisaran Rensian memilih untuk bersembunyi di kuburan khusus ini dan menghilang dari dunia. Semua orang mengira dia sudah mati. Beberapa leluhur ingin menemukan dalangnya tetapi gagal melakukannya. Mereka sama sekali tidak menyangka dia bersembunyi di sana. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Ratu tidak takut pada Gagak Hitam. Aura kekalahannya masih melonjak dan dia mempertahankan temperamen mulianya. Dia tahu siapa yang dia hadapi sehingga dia tidak takut ketika hari itu tiba. Hal itu tidak bisa dihindari dalam pikiran. Li Qiye berkata dengan tidak setuju, saya tidak begitu mengerti. Anda adalah manusia dan akhirnya menjadi ratu namun Anda tetap memilih bekerja untuk Ming kuno. Sangat disesalkan, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Dia berkata dengan dingin, 9 dunia tidak berputar sesuai keinginanmu, banyak sekali alam bukanlah taman bermainmu. Aku menyadarinya. Setelah mengungkapkan kebencian di matanya, dia tersenyum dan berkata, itu semua karena Kaisar Abadi Rensian. Dia selalu menunjukkan pengendalian diri dan kehati-hatian dalam aspek ini, tetapi Anda, istrinya, memilih yang sebaliknya. Hal ini menimbulkan banyak penyesalan bagi Anda dan dia, tidak mudah baginya untuk membangun reputasinya dan dia telah memberikan banyak kontribusi bagi umat manusia, layak mendapatkan gelarnya. Namun, pilihan Anda untuk memilih Ming kuno akan membawa kutukan abadi bagi seorang immortal. Anda mempermalukan leluhur sekte Anda, posisi Anda sebagai ratu pemerintahan, dan kaisar sendiri. Jangan mengungkit Rensian. Ratu langsung menyelanya, saya berjalan di jalan yang tidak berani dia lalui demi dia. Ini kembali ke asal, garis keturunannya tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun sehingga dunia harus memberikan keadilan, begitu pula kamu. Saya ingin melihat apa yang disebut garis keturunan tidak berdosa ini. Bahkan Kaisar Abadi Rensian tidak berani menyatakannya saat itu. Dia menatapnya dan berkata datar. Mengapa memiliki garis keturunan merupakan kejahatan? Sang ratu membalas, ditambah lagi, Anda bukanlah penentu dunia. Anda tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apakah garis keturunan seseorang itu berdosa atau tidak. Jadi, Anda menyalahkan saya karena mengutuk garis keturunan Ming kuno. Li Qiye tersenyum. Benar, kamu telah menghancurkan hidupmu. Ratu berkata dengan kasar, karena katamu, dia harus membuat sumpah darah abadi. Dia adalah seorang jenius tertinggi tetapi karena sikapmu, dia menjadi malu dengan garis keturunannya sendiri, hanya untaian Ming kuno. Untuk memutuskan garis keturunan ini menjadi manusia seutuhnya, dia menghilangkan tulang dan tendonnya berkali-kali. Setiap saat merupakan pengalaman yang menyiksa. Bahkan pria heroik seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anda tidak berada di sana untuk mendengar teriakannya atau menjadi gila. Semua ini disebabkan oleh garis keturunan yang tipis. Semua rasa sakitnya berasal dari sikap dan kata-katamu. Keagungan dan pendidikannya tidak bisa menghentikan wajahnya yang dipenuhi kebencian dan rasa sakit. Dia adalah istri sekaligus sahabatnya, selalu di sisinya ketika dia baru saja memulai perjalanannya. Dia merencanakan untuknya dan menemaninya melewati suka dan duka. Menyaksikan penderitaan kekasihnya membuatnya memilih keputusan ekstrim. Ya, saya belum pernah melihat penderitaannya atau mendengar teriakannya. Li Qiye berkata dengan datar, kamu benar, akulah yang menentukan nasibnya dan memaksanya melakukan sumpah darah, tapi terus kenapa?
Saya pribadi telah menderita penderitaan 9 dunia dengan mata kepala sendiri. Kegelapan merangkum dunia dan banyak sekali ras yang diperbudak. Manusia dan roh hanyalah semut di mata Ming kuno. Mereka berteriak dan meratap dalam ratapan. Banyak yang dicincang hingga berkeping-keping, darahnya menjadi genangan. Beberapa hanya menjadi alat hiburan. Dibandingkan dengan ini, penderitaan kaisar bukanlah apa-apa, tidak layak untuk disebutkan. Saya bisa membunuh seorang kaisar dan membunuh 1000 sekte, selama ini mengakhiri Ming kuno. Itu sangat berharga. Saya tidak setuju atau peduli pada mereka yang harus mempengaruhi proses. Li Qiye dengan dingin menyelesaikannya. Siapa yang berdosa dan siapa yang menderita, itu tidak terserah Anda. Orang tidak bisa menilai, hanya surga yang tinggi. Seperti yang telah Anda katakan sebelumnya, sikap Anda sendirilah yang membuatnya menjadi orang berdosa. Ini cara yang jahat, kamu penjahat. Ratu menegaskan, saya tidak pernah mengaku orang baik, hanya tukang daging yang tangannya berlumuran darah. Hari ini, saya menyatakan Anda dan sekte Anda bersalah. Jadi, aku akan menghancurkan kalian semua. Inilah yang harus saya lakukan, alasan bagi saya untuk hidup. Dia terkekeh dan berkata, mengenai keadilan dan keadilan, Anda bisa bertanya kepada surga yang jahat setelah kematian. Tentu saja, itu jika Anda bisa melihatnya. Tapi aku khawatir dia juga tidak akan memiliki hal seperti itu. Saat ini, mata Li Qiye menjadi dingin. Bersikap tidak masuk akal adalah bagian paling menakutkan dari seorang wanita. Gu Zun menahan dan menahan selama percakapan. Ratu tidak mendengarnya. Jangan sombong dulu. Siapa yang tahu siapa yang akan melakukan asinan? Sang ratu menampilkan kilatan mematikan. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, percaya diri itu bagus, tapi kamu terlalu buta. Kamu pikir kekuatanmu saja sudah cukup untuk membunuhku. Anda pikir hanya mengubah nyanyian masuk Soaring Immortal sudah cukup bagi Anda untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan jika kamu memasang seluruh sekte dan memiliki kekuatan rival kaisar, kamu tetaplah mangsaku. Ratu menjadi serius dengan memunculkannya. Dia tidak berharap dia mengetahui hal ini juga. Jangan kaget. Li Qiye terkekeh, dulu pada pencarian sebelumnya, saya telah memeriksa hukum prestasi sekte Anda. Entry nyanyian telah diubah. Meskipun bagian baru ini tidak terlalu mencolok, itu pasti menyembunyikan nyanyian Ming kuno. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi jangan lupa siapa yang mendapatkan manual balapan ini saat itu. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Ini semua karena kamu sehingga hal ini terjadi pada Soaring Immortal. Dia berkata dengan dingin. Ternyata Ratu telah mengubah beberapa fitur masuk ke sekte tersebut dan menyebut perbaikan. Tentu saja, sekte tersebut tidak tahu bahwa ini adalah perbuatannya. Hanya leluhur kuat yang mendukungnya yang mewariskan hukum pemberian ini kepada murid-murid mereka dari generasi ke generasi. Nyanyian yang diubah terlalu sulit untuk dideteksi bahkan oleh leluhur terkuat di sana. Bagaimanapun, Sang Ratu adalah seorang jenius yang luar biasa selain lebih kuat dari beberapa leluhur. Ditambah lagi, mereka belum pernah melihat manual mantra dari Ming kuno sebelumnya. Selain itu, nyanyian pendatang baru tidak mempunyai dampak negatif terhadap murid. Sebaliknya, banyak peningkatan seperti kecepatan kerusakan yang lebih cepat. Inilah alasan mengapa sebagian besar ahli di sekte tersebut telah melatih nyanyian khusus ini. Terakhir, sekte tersebut telah ditutup selama 3 generasi. Hal ini memberi ratu yang bersembunyi di balik bayang-bayang peluang dan ruang besar untuk prospek. Saya pelakunya. Li Qiye tersenyum menanggapi, nasibnya ditentukan oleh pilihannya sendiri. Nenek moyang yang mendukung Anda tahu bertahan apa yang mereka lakukan namun mereka tetap memilih untuk melakukannya. Pelaku sesungguhnya adalah ambisi sekte yang tak terkendali. Setelah memiliki 5 kaisar, Anda semua benar-benar berpikir bahwa Anda adalah surga favorit, penguasa 9 dunia, yang mampu menghasilkan kaisar dari generasi ke generasi. Itu sebabnya sekelompok kakek tua ingin mengambil jalan pintas untuk mencapai keturunan yang lebih kuat. Itu sebabnya Ming kuno bisa menyusup. Anda bisa mengatur, mengapa kami tidak? Tidak semuanya terserah padamu. Ratu berkata dengan dingin. Bodoh. Li Qiye mencibir dengan jijik. Bahkan Gu Zun menggelengkan kepalanya, seseorang tidak boleh meningkatkan kecerdasan seorang wanita. Begitu mereka menjadi keras kepala, itu lebih menakutkan dari apapun. Saya di sini bukan untuk membicarakan moralitas dengan Anda. Aku di sini untuk membunuhmu,
inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Li Qiye tidak ingin lagi berbicara. Kilatan mematikan muncul di matanya. Dalam sekejap, dia berteleportasi di depan 4 pangeran kerajaan dan berkata, "Ingat baik-baik, saya orang yang sangat brutal. Aku akan membiarkan ibumu melihatmu mati dan sebaliknya. Ini adalah harga dari konspirasi dengan Ming kuno, membawa kegelapan ke 9 dunia. Kutukan abadi adalah takdirmu." Dengan itu, Li Qiye yang kedua muncul. Ini adalah yang dibuat oleh segel dunia dan identik dengan yang asli. Keduanya melepaskan 13 istana dan dewa fisik yang menyatu. Ledakan. Kedua dewi itu langsung menyegel daerah itu dan keempat pangeran. Pada saat yang sama, fisik batinnya bersinar. Keempat fisik muncul bersama dengan 2 domain. Ini, pada pasangan, menjadi domain 4 total. Bisa dibayangkan betapa buruknya persenjataannya saat ini. Seluruh wilayah temporal mencair, membuka. Keempat pangeran itu berteriak, ingin mematahkannya. Mereka bereaksi dengan cepat dan menyatu tetapi ini tidak cukup. Di masa lalu, wujud nirwananya sendiri membuat mereka buntu saat berdiskusi di jalan. Saat ini, doa Li Qiye dalam bentuk puncaknya benar-benar membuat mereka terdiam. Membunuh. Sang ratu dengan marah mengambil tindakan dengan rambut yang lebih baik. Serangan pertamanya sangat kejam. Memperbaiki. Tombak yang tak terpecah membentang di seluruh dunia untuk menghentikan, tidak membiarkan mengambil setengah langkah ke depan. Kamu pantas mati. Naga biru itu dengan tegas mengincar ratu dengan rasa haus darah yang mengerikan. Bagi Legiun, Ming kuno adalah musuh bebuyutan mereka. Begitu banyak saudara dari Legiun mereka yang mati di tangan Ming kuno. Setelah perjuangan dan pertempuran berdarah selama beberapa generasi, mereka tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berkonspirasi dengan ras ini. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Keduanya terus mengamuk. Sang ratu sangat ingin menyelamatkan anak-anaknya sehingga dia berubah menjadi orang suci dari surga yang tinggi, ingin menggunakan kekuatan surgawi ini untuk melepaskan teknik penghancur dunia. Kaisar penyerang bukanlah tandingannya. Sementara itu, Legiun juga sangat marah. Naga pembohong ini mengoyak cakarnya dengan tombaknya yang berputar seperti tornado untuk menyerangnya. Wordkeeper dan masing-masing anggota Legiun sudah cukup kuat. Bentuk ini semakin memperkuat kekuatan mereka. Ratu mengalami kesulitan dan harus tetap bertahan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Legiun, beberapa waktu lalu berjalan dengan mudah. Sementara itu, Gu Zun mundur ke samping dan mengawasi dengan acuh tak acuh. Dia tidak mencoba melarikan diri karena dia tidak punya kesempatan. Kakak iparnya bersembunyi di langit dan telah menyegel area tersebut. Jika dia mencoba untuk bergerak, saudara iparnya akan menekannya kapan saja. Lebih penting lagi, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Ming kuno muncul, dia bisa mendapatkan hasil seri. Namun, kematian dapat dipastikan jika Ming kuno tidak muncul. Tentu saja dia tidak takut sama sekali. Kematian tidak menakutkan baginya. Berdengung, kedua Li Qiye membuka istana nasib mereka. Hamparan primordial melepaskan kapal ketiga tersebut. Ketika kapal ketiga itu muncul, belum lagi sekte tersebut, seluruh dunia Kaisar Fana berubah. Vitalitas Li Qiye melonjak karena kapal-kapal itu dan menyelamatkan dunia. Itu terus meningkat dan pada akhirnya, vitalitas ini mungkin menyebabkan Kaisar Fana meledak. Semua makhluk hidup mati lemas karena dia. Dunia Kaisar Fana telah menjadi lautan darah sementara semua penghuni lainnya hanyalah ikan di dalamnya. Namun, mereka tidak tahu cara berenang dan akhirnya tenggelam. Bagian yang lebih mengerikan adalah ketika wadah asal-muasal muncul. Setiap orang mempunyai ilusi bahwa dunia kedua sedang terbuka. Itu penuh dengan kekacauan primordial dan tumbuh-tumbuhan abadi. Dunia yang baru terbentuk ini tampak seperti surga yang dirindukan semua orang. Karena ilusi ini, banyak orang mulai berjalan menuju dunia ini. Faktanya, mereka membuang-buang waktu karena tidak bisa masuk. Begitulah wadah Atanasia muncul, semuanya menjadi abadi. Seolah-olah Li Qiye tidak bisa dihancurkan dan abadi. Semua orang mengira dia naik di bawah kekuatan kapal ini, melompat keluar dari 9 dunia, siklus terbentuk, dan yin dan yang, tidak ada lagi yang bisa ditahan. Ledakan. Keempat fisiknya memikul 3 kapal di langit. Bencana alam yang mengerikan terjadi dalam bentuk kolam guntur. Jaring petir muncul di mana-mana di sekitar Kaisar Fana dengan guntur yang nyaring.
Tampaknya langit yang tinggi sedang membuka portal penutupan. Kekuatan penghakiman ini mengalir deras seperti banjir, sepertinya ingin mengakhiri Kaisar Fana. Ya Tuhan, semua keberadaan menjadi gambar dan bayangan di bawah peta petir. Mereka terpaksa jatuh ke tanah karena ketakutan. Itu bukanlah rasa takut akan kekuasaan, melainkan rasa takut yang berperilaku karena rasa hormat, rasa takut yang dimiliki makhluk hidup manapun terhadap surga yang tinggi. Semua keberadaan tidak ada artinya dibandingkan dengan surga. Mereka harus bersujud di tanah, tidak mampu menahan kekuatan ini. Ledakan, semua sambaran petir langsung menyambar Li Qiye. Hal ini mencapai seluruh dunia Kaisar Fana seperti ledakan sejuta matahari. Banyak ahli yang tidak bisa membuka mata mereka, bahkan dengan melewati cakrawala mereka. Kekuatan ini terlalu besar, bahkan Kaisar penyerang tidak akan mampu mengatasinya. Ini seperti penutupan Kaisar abadi. Hanya karakter seperti itu yang harus menanggung malapetaka seperti ini. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mengenakan tingkat kekuatan ini. 3 kapal Li Qiye yang digunakan hingga batas kemampuannya telah mengundang kemarahan surga. Itu tidak akan membiarkan kekuatan seperti ini ada sehingga harus menghancurkan kapal-kapal itu. Li Qiye tidak takut sama sekali. 4 gambar di istananya mengaktifkan sebuah sumur. Pilar kehidupan menebus langsung ke dalam kolam guntur dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ini. Mata air kehidupan bagai lautan luas menahan sambaran petir yang datang. Kuali kehidupan merenungkan kata-kata Grand Dao dan berubah menjadi api primordial. Itu juga menyempurnakan kekuatan yang diserap dari sambaran petir tadi, mengubahnya menjadi milik Li Qiye. Pohon kehidupan menghapuskan dunia dengan dedaunannya dan memberi Li Qiye kekuatan kehidupan yang agung. Kaisar penyerang merasa khawatir setelah melihat Li Qiye mengambil alih kekuatan kolam guntur sendirian. Ini adalah tingkat kemiskinan Kaisar abadi. Mereka harus bertarung untuk menantangnya, namun Li Qiye baik-baik saja. Bagian yang lebih menakutkan adalah dia ingin menyempurnakan jenis petir ini untuk digunakan sendiri. Tidak ada yang berani membayangkan memperbaiki tingkat perlindungan ini. Kesalahan sekecil apapun akan membuat seseorang menjadi abu. Hanya dengan menahannya saja sudah bisa membuatnya mengklaim dirinya tak terkalahkan, apalagi mencurinya. Retakan. Setelah penutupannya, sambaran petir menyambarnya. Warnanya emas dan menyilaukan seolah emas berubah menjadi kilat. Petir khusus ini memiliki kekuatan penahanan di dalamnya. Dia menggunakan petir ini untuk menyerang para pangeran yang menyatu. Keempatnya menjerit dan menggeliat kesakitan. Penyelesaian fisik sempurna dan Grand Dao sempurna keempatnya cukup kuat. Namun, mereka tidak berdaya untuk melawan karena kedua Li Qiye menekan mereka. Oleh karena itu, mereka harus menderita kekuatan petir. Apa yang sedang kamu lakukan? Hati seorang ibu membuat ratu menjerit melihat pemandangan itu. Mempersembahkan ke surga, Li Qiye berkata dengan datar, konspirasi tidak akan pernah berakhir dengan baik, hanya dengan darah. Karena kamu memilih untuk berkonspirasi dengan Ming kuno, kamu seharusnya sudah siap secara mental untuk akhir yang tenggelam ini. Keempatnya terus merata. Mati. Ratu yang menekan meraih matahari dan bulan untuk mencapai semuanya dan menyerang naga biru dengan gayanya yang paling mendominasi. Naga itu membalas dengan tombaknya. Setiap dorongan cukup merusak untuk menghancurkan semuanya seperti galaksi yang meledak. Gemuruh. Kedua belah pihak bertengkar sengit di jalan buntu. Sang ratu melepaskan lebih banyak serangan sehingga dia bisa melewati naga itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Di saat yang sama, naga yang marah itu dengan ganasnya bertahan melawan serangan gencarnya. Kekuatan legiun seharusnya tidak mengejutkan. Itu telah menghentikan gelombang serangan gencar tanpa ampun dari Ming kuno di masa lalu. Memperbaiki. Setelah beberapa kali gagal, ratu mengangkat tangan dan pedang berbudi luhur berada dalam genggamannya. Dia diam-diam bertanya, "Yang mulia, beri saya kekuatan." Pedang itu tidak menjawab, tidak ada aura atau teknik kekalahan yang keluar. "Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku, kamu tidak bisa." Ratu menjadi pucat dan berteriak setelah melihat ketidakpuasan. Memperbaiki. Tombak itu menembus yin dan yang dengan tusukan pamungkas ini. Karena pedangnya tidak merespons, ratu tidak punya pilihan selain membuangnya sebelum bertahan. Keempat pangeran itu terus berteriak. Li Qiye menggunakan kekuatan pemadaman untuk membatalkan fusi secara paksa. Bentuk yang menyatu ini memungkinkan mereka untuk menahan Li Qiye selama beberapa saat, tetapi setelah berpisah,
mereka bergantung pada Li Qiye dan belas kasihan klonnya. Ledakan, diluncurkan. Li Qiye membagi baut itu menjadi 4 baut emas untuk masing-masing saudara kandungnya. Baut itu langsung menembus bagian dalam tubuh mereka. Li Qiye mencoba menggunakan kekuatan jaminan untuk mengorbankan mereka berempat. Kamu memaksaku melakukan ini, Ratu berteriak. Tubuhnya langsung menjadi cemerlang dengan rune kuno yang membawa kekuatan misterius. Tuan, saya menawarkan darah saya. Dia mengulangi mantra tertinggi yang melanda seluruh dunia. Orang suci tanpa nama, Dao tanpa kesulitan, tanpa pikiran setitik debu, hidup untuk Dao. Nyanyiannya berlanjut. Pada saat yang sama, nyanyian yang sama bergema di Soaring Immortal. Kebanyakan murid di sana berjongkok hal yang sama, orang suci tanpa nama, Dao tanpa kesulitan, pikiran tanpa setitik pun debu, hidup untuk Dao. Ini adalah nyanyian yang masuk untuk Soaring Immortal tetapi sekarang berbeda. Darah para pelantun itu mendidih dan tidak menginginkan apapun selain membeku di medan perang. Saat mereka melantunkan mantra, tubuh mereka bersinar seolah-olah mereka diberdayakan oleh surga yang tinggi dan dipercaya dengan kekuatan. Ledakan, melepaskan kerasnya meledak di dalam tubuh ratu, nya menyebarkan darah lebih cepat seolah sedang bangun. Dia memancarkan cahaya suci dan tubuhnya hampir menjadi transparan. Orang bisa melihat darah seputih salju mengalir melalui nadinya. Berdengung, saat dia membuka mata cantiknya lagi, pupil matanya menjadi vertikal dengan cara yang aneh. Li Qiye tersenyum setelah melihat darah putih, jadi, Anda bereksperimen dengan tubuh Anda. Menggunakan darah Kaisar Abadi Renxian untuk mencerahkan darah Ming kuno. Mendorong kegelapan hingga batasnya, dari hitam menjadi putih. Siapa bilang Ming kuno adalah kegelapan? Dia berteriak, kamu adalah sumber kegelapan di 9 dunia. Ming kuno hanyalah sebuah ras, dia tidak bersalah. Dengan itu, dahi terbuka dan mata ketiga muncul. Di dalam soketnya terdapat darah kecil yang hanya beberapa tetes saja. Namun tetesan darahnya berubah dari merah menjadi hitam. Pembuluh darah bumi dari Soaring Immortal beresonansi dengan tetesan darah yang beriak. Setiap inci Soaring Immortal memancarkan cahaya suci. Tampaknya Ming kuno berusaha keras. Agar Anda dapat melakukan eksperimen dan menjadikan Soaring Immortal sebagai pionnya, mereka sebenarnya memberi Anda darah leluhur. Ini adalah darah primordial ras mereka. Li Qiye terkejut melihat hal ini. Ratu mendapat terobosan besar dalam evolusi darah ini. Dia membuatnya terlihat sangat suci dengan kekuatan suci. Inilah alasan mengapa Ming kuno menyatakan kejam padanya dan memberinya beberapa tetes darah leluhur. Dia juga bertekad untuk mengubah Soaring Immortal menjadi sekte dengan keturunan terkuat di dunia sehingga bisa berkuasa di puncak. Oleh karena itu, dia menodai urat bumi sekte tersebut dengan darah leluhur. Oleh karena itu, ketika dia membangunkan garis keturunannya tidak hanya menjadi lebih kuat karena nyanyian para murid tetapi juga karena asimilasi sebelumnya dengan urat bumi. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan hal ini karena urat bumi ini telah berkurang dari generasi ke generasi. Namun, dia adalah istri seorang kaisar selain sangat berbakat. Bakatnya termasuk di antara 2 teratas pada generasi Kaisar Abadi Renxian. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan meningkatkan urat bumi dan mengasimilasi para murid. Dengan dukungan para leluhur selama beberapa generasi terakhir, terutama yang berasal dari cabang Renxian, terlalu mudah baginya untuk mengambil alih Soaring Immortal. Ledakan, langit muncul di belakangnya, menyerupai surga yang tinggi. Sinar api muncul dari tubuhnya. Biasanya, Ming kuno akan mendapat cahaya hitam saat mengaktifkan garis keturunan mereka. Namun, cahayanya sangat suci, mampu mengubah orang lain menjadi pengikut. Dia tampak seperti dilindungi oleh surga yang tinggi. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Lebih banyak ledakan meledak. Sebuah kerajaan terbuka di belakangnya. Tak ada habisnya dengan kekuatan triliunan makhluk hidup. Para murid yang melatih mantra masuk versinya semuanya menghilang. Mereka berubah menjadi rangkaian cahaya suci dan mengalir menuju kerajaannya. Mereka menjadi dewa di dalam dan menggunakan kekuatan hidup mereka yang agung untuk semakin memberdayakannya. Bahkan kekuatan urat bumi tersedot ke dalam kerajaan halus ini, memungkinkannya untuk memahami kekuatan seluruh dunia. Memperbaiki, dia memiliki pedang tulang saat ini. Warnanya hitam seperti tinta dengan kekuatan kegelapan yang mengerikan. Rupanya mampu menembus segalanya. Bahkan dewa sejati pun akan membusuk setelah tertusuk olehnya.
Keabadian tidak ada sebelumnya. Pedang tulang Ni melambangkan kematian. Luar biasa, mereka berusaha sekuat tenaga dalam merawatmu, untuk benar-benar memberikan pedang tulang yang dimurnikan dari tulang nenek-nenek moyang mereka. Mata Li Qiye menjadi dingin dengan kilatan mematikan. Ledakan. Setelah seluruh keturunannya menunjukkan potensi sebenarnya, Ratu langsung menekan cakrawala. Dia dikelilingi oleh cincin ilahi dan temperamen abadi. Setiap cincin ilahi membawa kekuatan tertinggi karena dia tampaknya telah berubah menjadi kaisar abadi. Kekuatan saingan, dia telah menembus rantai surga yang tinggi. Bahkan sang ibu pemimpin merasa khawatir dan bertanya, darah leluhur Ming kuno memungkinkannya menembus batas kemampuan. Ini memang berkah dari surga, tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa ras ini adalah surga favorit yang sebenarnya. Ratu awalnya adalah penantang kaisar, tetapi setelah proses ini, dia segera mencapai level rival, benar-benar menguasai kekuatan untuk melawan seorang kaisar. Ini adalah bagian buruk dari garis keturunan Ming kuno. Secara teori, seorang pesaing tidak akan pernah mampu memutus rantai surga. Ada jembatan yang tidak bisa diseberangi antara pesaing dan saingan. Terlebih lagi, langit yang tinggi tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kalau tidak, siapapun bisa menjadi kaisar. Sayangnya, darah leluhur mengizinkannya melakukan hal itu. Kamu pantas mati. Ratu langsung menyerang Li Qiye dengan pedang tulangnya. Meskipun dia memancarkan cahaya suci, dia juga memberikan perasaan bahwa dia telah berubah menjadi jahat. Hancurkan dia. Dalam sepersekian detik ini, bayangan keluar dari Soaring Immortal. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Dengan ledakan yang keras, mereka semua melancarkan serangan pamungkas dengan senjata kerajaan. Qixi, kamu masih belum menyerah. Baiklah, aku akan ikut bermain. Ratu berteriak setelah melihat leluhur ini keluar. Kami akan membersihkan peringkat untuk Soaring Immortal hari ini. Teriak leluhur terkemuka. Mereka membakar darah mereka sendiri untuk jangka waktu yang lama untuk melancarkan serangan kekalahan terkuat. Mereka berasal dari 3 cabang Soaring Immortal lainnya dan ditempatkan di bawah penahan rumah. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, berharap untuk melenyapkan semua pengkhianat dan mereka tidak akan ragu membunuh para murid yang telah berasimilasi dengan suara masuk. Ketahuilah tempatmu. Sang ratu mencibir dan membungkusnya di bawah dengan pedang tulangnya. Api jahat menyapu langit. Seseorang dapat mendengar bintang-bintang dipengaruhi oleh nyala api ini dan seketika menjadi abu, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Memperbaiki, naga biru datang menyodok ratu. Itu bekerja sama dengan leluhur dari Soaring Immortal untuk menjatuhkannya. Bang, bintang-bintang runtuh lagi dalam pertukaran ini. Setelah peningkatan kekuatan ratu, naga itu terdorong mundur hanya dalam satu gerakan. Nenek moyang terpesona sambil muntah darah. Salah satu leluhur berteriak dan menjadi kabut darah setelah serangan tadi. Dia terlalu kuat saat ini. Nenek moyang ini perkasa dan bahkan membakar darah sepanjang umur mereka. Sayangnya, mereka tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pedang tulang. Ah! Di saat yang sama, keempat saudaranya mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Vitalitas mereka telah dihisap hingga kering oleh Li Qiye. Baut emas itu menyempurnakan fisik batin mereka dengan vitalitas mereka sendiri, tetapi fisik batin ini diseret keluar oleh Li Qiye. Mati, ratu sedang tidak berminat untuk bertarung. Dia dengan gila melolong saat apinya meletus. Dia terjebak dengan pedangnya, yang bisa membelah langit dan bumi. Di bawah serangannya yang gila, semua leluhur yang menyerangnya seketika. Bahkan naga itu memiliki retakan pada tubuh raksasanya. Gemuruh, naga itu akhirnya menjadi gila dan menyinari dunia dengan warna merah darah. Tampaknya telah berubah menjadi naga darah, Legiun siap menggunakan gerakan pembunuhan mereka yang sebenarnya. Biarkan dia datang, saya ingin dia melihat anak-anaknya meninggal dan mereka melihat ibu mereka meninggal. Li Qiye memberi perintah pada naga yang mengamuk itu. Naga itu memantulkan ratu sebelum mundur perlahan. Ratu melangkah maju dan memetik bintang-bintang dan segudang dao. Dia langsung mendekati Li Qiye dan mengangkat pedangnya ke arah sambil menyatakan, aku akan memotongmu berkeping-keping. Bahkan ruang dan waktu pun terkorosi oleh pedang. Sifat jahatnya terlalu berat untuk ditangani. Ini sama sekali tidak mengejutkan karena diciptakan dari tulang rusuk nenek-nenek moyang Ming kuno. Ratu telah membangkitkan darah sepenuhnya sehingga membuatnya semakin cocok dengan pedang dan apinya.
Dia telah mengubah garis keturunan manusianya menjadi garis keturunan Ming kuno yang sangat murni. Dia adalah satu-satunya yang sukses di Soaring Immortal. Dia memang telah meningkatkan darah khusus ini dan menjadikannya tampak suci dan bersemangat, tapi ini tidak mengubah afinitas kegelapan ras. Kekuatan korosifnya masih ada dan bersifat destruktif. Li Qiye tidak peduli dan perlahan menjawab, seperti yang telah kukatakan, siapapun yang bersekongkol dengan Ming kuno harus membayar harga yang mahal. Tak seorang pun akan terkejut saat aku tiba-tiba meratap dalam kesedihan, tidak peduli di mana Ming kuno bersembunyi, aku akan membiarkan mereka menyaksikan nasib mereka yang tak terelakkan, kekuatan 9 dunia, dan keinginanku untuk melindunginya. Mati. Wajahnya menjadi bengkok, merampas kecantikannya yang tiada taraf. Dengan tebasan lainnya, api jahat kembali mengganggu area tersebut. Ruang itu sendiri hitam menjadi karena pertemuan berikutnya. Cahaya benda langit diambil sebelum berubah menjadi setitik debu. Belum lagi terkena pedang, hanya terkena api saja akan langsung mengakhiri penyerang kaisar. Gemuruh. Kesembilan dunia semuanya bergetar pada saat yang sama tanpa kecuali, dari Kaisar Fana hingga pengobatan batu hingga suci Nether. Dalam sekejap, aura kekuasaan muncul di semua lokasi, mulai dari tanah leluhur garis keturunan kekuasaan hingga tempat kelahiran para kaisar, tempat mereka pernah mempelajari Dao, dan tempat tinggal mereka sebelumnya. Singkatnya, tempat di mana kaisar meninggalkan jejaknya langsung menyala. Banyak tokoh agung muncul dan menekan seluruh wilayah dengan keinginan mereka untuk membunuh kejahatan. Semua eksistensi bersujud seiring dengan meletusnya kehendak para kaisar di dunia. Kaisar abadi Minren, Kaisar abadi Yeti, Kaisar abadi Wugou, Kaisar abadi Busi, Kaisar abadi Chen Sui, Kaisar abadi Bailian, Kaisar abadi Bilian, Permaisuri Hongtian, Kaisar abadi Tunri, Kaisar abadi Fan Chen, Yang abadi Kaisar Bami, Kaisar abadi Dao Huai, Kaisar abadi Guanfeng. Mayoritas kaisar yang telah membuktikan Dao mereka setelah era Ming kuno semuanya muncul di 9 dunia. Yang mulia, orang-orang berlinang air mata setelah melihat angka-angka ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penampakan tertinggi nenek moyang mereka sehingga mereka menjadi sangat bersemangat. Dalam waktu singkat, para kultivator dan bahkan manusia pun berlutut. Setiap inci daratan di 9 dunia bersinar dengan cahaya cemerlang, dari urat nadi bumi hingga lautan luas di setiap sekte. Garis-garis rumit terjalin di seluruh dunia. Aura kekaisaran tertinggi muncul. Tampaknya para kaisar telah memberkati negeri itu secara penuh sebelumnya. Leluhur, keturunan mempersembahkan pemujaan mereka kepada tokoh-tokoh agung. Dari titik ini, garis keturunan kekaisaran, penggarap yang telah terlatih dalam hukum kekaisaran, warga negara yang dilindungi oleh kaisar, mereka penuh dengan kekuatan kekaisaran, terbukti dari aura cerah mereka. Tampaknya nenek moyang kekaisaran mereka mengandalkan daging mereka untuk kembali ke dunia. Garis rumit mengaktifkan perlindungan kekaisaran dalam bentuk aura terang ini. 9 dunia berada di bawah perlindungan mereka. Pada saat ini, tidak ada pembedaan dan diskriminasi antar ras. Para kaisar melindungi semua orang seolah-olah semuanya sama, warga 9 dunia. Dan satu-satunya musuh mereka adalah Ming kuno. Yang mulia, semua makhluk hidup di bawah perlindungan ini, apapun latar belakangnya, menjawab panggilan kaisar. Sebuah wasiat muncul di benak mereka dan menjadi satu dengan niat bertarung dari kaisar. Keinginan mereka adalah melindungi 9 dunia dan melawan Ming kuno. Ledakan. Aliran niat pertempuran kekaisaran dan keinginan semua makhluk hidup menyatu. Keinginan yang diberdayakan untuk bertarung sangatlah mengesankan. Bahkan keberadaan di kuburan sangat mewaspadai kekuatan ini. Saat ini, hantu tua dari langit kuno membuka matanya. Ekspresinya menjadi serius setelah melihat akumulasi keinginan di 9 dunia. Tuan yang bersembunyi di kuburan juga merasa kagum, tidak ada cara untuk melawan kekuatan jenis baru ini. Akibat dari semua kaisar setelah era Ming kuno meninggalkan niat bertarung dan keinginan mereka untuk melindungi 9 dunia, tidak seorang pun diizinkan untuk menantang keinginan ini atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Memperbaiki, percikan terbang, meskipun semua ini memerlukan banyak kata untuk dijelaskan, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Pedang tulang yang mengincar Li Qiye terhenti karena tombak yang muncul entah dari mana. Li Qiye menggunakannya dengan banyak Grand Dao yang menyertainya. Setiap Grand Dao mewakili kaisar abadi,
sebagian besar berasal dari era kaisar. Bahkan Kaisar Abadi Takong juga ada di sana. Tombak ini mewakili niat pertarungan para kaisar dan keinginan para penghuni 9 dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 9 dunia, yang berada di setiap inci tanah dan hati setiap orang. Seperti yang kubilang, jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bersekongkol dengan Ming kuno. Awas, dimanapun Anda bersembunyi, buka mata anjing Anda. 9 dunia dilindungi selamanya, keluarlah. Suaranya yang tanpa ampun memenuhi dunia dengan bau darah. Siapapun yang akan mencetak di hadapannya yang dingin dan menghabiskan darah, bahkan Kaisar Abadi pun tidak kecuali. Brengsek, dia langsung melemparkan tombaknya ke arah Ratu Kerajaan. Ah, jeritannya yang tidak seharusnya tidak mengejutkan. Dia langsung terjepit di tanah meski memiliki kekuatan rival kaisar, tidak ada perlawanan terhadap senjata ini. Ratapan melandanya melanda seluruh dunia. Dia meronta, berusaha mencabut tombak dari tubuhnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Hukum alam semesta mengunci seluruh tubuhnya dan perlahan-lahan memisahkan dan memisahkannya. Cahaya sucinya meredup seiring dengan nafas sucinya, yang awalnya darah seputih salju mulai berubah menampakkan kegelapan sebenarnya. 9 dunia tidak diperuntukkan bagimu, Ming kuno. Li Qiye menatap ratu tanpa ampun. Belum lagi sang ratu, bahkan seorang kaisar sejati pun pasti akan mati. Selama korbannya memiliki garis keturunan Ming kuno, tidak ada jalan keluar. Penakluk jahat 9 dunia. Ini adalah nama tombak ini, tetapi sebenarnya itu bukanlah senjata. Itu adalah langkah yang pasti mematikan, yang diciptakan dari akumulasi kemauan dan kekuatan dari bumi. Keberadaannya adalah untuk melindungi 9 dunia dari Ming kuno. Setelah berakhirnya era Ming kuno, ras ini tidak sepenuhnya musnah karena memiliki zona korporeal. Mereka masih memiliki tuan yang sangat kuat yang bersembunyi di dalamnya. Bahkan Li Qiye sendiri tidak berdaya melawan artefak ini, benar-benar menyebabkan sakit kepala. Terlebih lagi, dia tidak bisa selalu tinggal di 9 dunia. Tanpa persiapan yang memadai, Ming kuno selalu bisa kembali menjadikan 9 dunia sebagai korbannya. Jadi, sebagai gagak hitam, Li Qiye punya rencana besar. Dia menandatangani perjanjian tertinggi dan Kaisar Abadi Min Ren melaksanakannya terlebih dahulu. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan 9 dunia, Li Qiye juga meminta Kaisar Abadi Min Ren dan Permaisuri Hong Tian memulai dengan memperkuat dan memberdayakan jaring di sekitar 9 dunia. Nantinya, setiap generasi kaisar akan melakukan hal yang sama untuk menciptakan gerakan yang pasti mematikan ini. Itu adalah metode pamungkas dalam menghadapi Ming kuno jika mereka kembali lagi. Setidaknya, penghuni 9 dunia bisa menggunakan ini untuk mencoba menghentikan mereka. Itu tidak berada di bawah kendali Li Qiye, melainkan semua orang di dunia dapat menggunakan tombak ini selama mereka memiliki keinginan untuk melawan pertarungan Ming kuno sampai titik darah penghabisan. Tidak, keempat bersaudara itu berteriak setelah melihat ibu mereka terjepit di tanah dan mengerang. Sayangnya, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Giliranmu. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah mereka berempat. Baut petir melonjak dengan panik ke dalam tubuh mereka dan langsung mengeluarkan semua darah dan budidaya mereka. Mereka menggunakan esensi ini untuk menyempurnakan keempat fisik batin mereka. Ah! Keempat pangeran itu melolong dan langsung terbakar abis. Sementara itu, fisik batin mereka disempurnakan menjadi esensi fisik terbaik menggunakan kekuatan jaminan surgawi. Tidak! Ratu menjerit setelah terpaksa menyaksikan anak-anaknya berubah menjadi terkejut. Li, aku akan menghantuimu selamanya. Sang ratu berteriak dengan ekspresi yang berubah-ubah dan tidak lagi memiliki kemiripan dengan dirinya yang agung. Li Qiye berkata dengan dingin, banyak Ming kuno yang mengutukku seperti itu ketika aku membantai mereka saat itu. Hantui aku, jadi kenapa, kamu masih akan tergeletak di hadapanku? Oleh karena itu, dia mengabaikan ratu. Dengan suara letupan, esensi dari empat fisik batin langsung menyatu dengan miliknya. Suara membaik. Dalam sekejap mata, keempat fisik batinnya menjadi mempesona. Mereka memancarkan cahaya abadi dan Li Qiye tiba-tiba menjadi luar biasa. Cahaya hitam dari Hell Suppression, cahaya menakjubkan dari Soaring Immortal, kemurnian dari Void Imperfection, dan kekuatan luar biasa dari Sky Destroyer, keempatnya menggambarkan dunia, tidak ada lagi yang bisa menahan Li Qiye. Pada saat ini,
keempat fisiknya akhirnya mencapai kesempurnaan. Ketika matanya menjadi cerah, semuanya ketakutan, bahkan para kaisar jika mereka melihat pemandangan ini. Akhirnya selesai, 4 fisik abadi, satu-satunya dalam sejarah. Ibu pemimpinnya heran melihat ini. Di masa lalu, Raja Naga Hitam sudah tak terkalahkan hanya dengan doa, tapi sekarang, Yang Mulia punya empati. Kaisar abadi jelas bukan tandingannya lagi. Apalagi Guzun menghela nafas dengan lembut. Dia tahu dia telah kalah saat ini. Semua kartu asnya yang tersisa tidak berguna. Orang suci, jangan lupakan janjimu. Ratu berteriak putus asa di cakrawala. Li Qiye kali ini tercipta keren dengan kedua tangan di belakang punggung. Matanya menyerupai dua lampu ilahi yang ujungnya setiap koordinat di dunia. Namun, terlepas dari teriakannya, langit masih sama seperti sebelumnya. Sepertinya dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Sayang sekali, mereka tetap tidak mengambil tindakan. Kamu hanya pion di mata mereka. Li Qiye dengan dingin berkata pada Ratu. Tidak, saya satu-satunya di dunia yang memiliki evolusi darah yang sukses, mereka tidak dapat meninggalkan saya. Dia benar-benar tidak percaya. Bahkan Kaisar Abadi Ren Xian meninggalkanmu, apalagi mereka. Pria yang paling mencintai tidak peduli, menandakan apakah Ming Kuno akan peduli pada pion belaka. Beritahu aku lokasinya, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Dia berkata dengan dingin. Tidak, Ren Xian tidak akan pernah meninggalkanku. Wanita yang tenggelam dalam keputusasaan itu pada dirinya sendiri dan tidak mendengar Li Qiye sama sekali. Dia menjadi kecewa. Sang ratu sama sekali tidak mengetahui lokasi zona korporeal. Ming Kuno terlalu berhati-hati. Di mata mereka, mereka hanya punya satu kesempatan sehingga harus yakin berhasil. Jika tidak, semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia, terutama harapan terakhir mereka, zona korporeal. Jika mereka kehilangan artefak ini, seluruh ras mereka akan musnah seluruhnya. Langit tetap sunyi, tidak ada tanda-tanda adanya Ming Kuno, apalagi zona korporeal. Dia menghela nafas dengan lembut dan tahu itu tidak terjadi. Setelah jutaan tahun, dia tidak bisa menunggu sampai saat-saat terakhir. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain karena dia tidak lagi memiliki hidup yang kekal dan menunggu seperti sebelumnya. Dia harus terus maju di generasi ini daripada menunggu pelunasan dari Ming Kuno. Membunuh kelompok ratu hanyalah akhir awal dari rencana. Ini adalah sapuan terakhir. Sebelum dia meninggalkan 9 dunia, itu juga menjadi ancaman bagi sisa-sisa Ming Kuno agar mereka tidak berani sembarangan. Mengenai masa depan, apakah 9 dunia bisa melawan Ming Kuno atau tidak, itu terserah mereka. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia akan terus maju tanpa mempedulikan atau melindungi 9 dunia. Dengan itu, dia mengalihkan ke arah Guzun yang masih berdiri dengan tenang di sana. Li Qiye bisa melihat bayangannya sendiri di Guzun. Pria itu memang belajar banyak hal darinya. Sangat penting kesempatan yang Anda tunggu tidak datang. Li Qiye menenangkan. Guzun tahu bahwa dia telah kalah dan berkata dengan serius, saya tahu. Saya juga merasa kasihan pada Anda, Yang Mulia. Ming Kuno masih belum berani mengambil tindakan, tidak menggigit umpan yang begitu menggoda, sepertinya mereka menyerah pada pion terbaik mereka. Guzun berbicara dengan tulus tanpa niat menyanjung sedikit pun. Dia tidak ingin lari atau mengemis untuk hidupnya. Guzun pernah diajar oleh Li Qiye di masa lalu jadi dia memahami pria itu dengan baik, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah pikiran Li Qiye setelah keputusan itu dibuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Dengan demikian, dia bisa tetap tenang menghadapi kematian. Kamu memang mengenalku dengan baik. Li Qiye berkata dengan nada emosi, menyenangkan berbicara dengan orang pintar. Sayang sekali kamu bukan muridku. Guzun terkekeh sebagai jawaban, saya akan merusak reputasi Anda jika saya menjadi murid Anda, tidak dapat mempelajari 1/10 dari kemampuan Anda. Meskipun aku tidak bermimpi, aku tidak berani menerima peran itu. Dia tidak merendahkan hati dengan menanggapi ini. Semua murid Li Qiye sama kuatnya dengan dia. Kaisar Abadi Minren dan Permaisuri Hongtian adalah kaisar tertinggi, yang mampu melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia. Meskipun ia merupakan salah satu dari 10 Eonic Genius dengan bakat bawaan yang luar biasa dan pemikiran yang kuat dalam strategi, ia bukanlah murid Li Qiye. Sayang sekali bakatmu, Li Qiye berkata dengan menyesal. Dunia tidak selalu terjadi sesuai keinginan seseorang, bukan?
Gu Zun tersenyum, saya tidak menyesali pilihan saya untuk menentang Anda. Sekalipun aku bisa kembali semuanya lagi, aku tetap teguh pada kegemaranku untuk berkhianat. Jika saya menjadi murid Anda, saya akan menjadi seorang kaisar. Betapa membosankannya hal itu. Anda tidak kekurangan kaisar di bawah panji Anda dan saya tidak akan sehebat permaisuri Hongtian atau atasan kaisar abadi Minren. Jadi, melawanmu adalah kebahagiaan seumur hidup. Tanpa tantangan setingkat Anda, betapa sepinya jalan ini. Tentu saja, aku bukan tandinganmu, dalam pikiranmu karena jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang. Saya hanya seorang anak kecil jika dibandingkan dalam hal perencanaan. Gu Zun dengan senang hati mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Li Qiye perlahan mengangguk, itu benar. Tapi itu karena Anda kekurangan waktu. Anda memiliki bakat dan tekad, kelemahan Anda berasal dari kurangnya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan. Gu Zun menangkupkannya dan berkata, benar, Yang Mulia. Tapi aku bukan satu-satunya. Jika Anda memiliki beberapa generasi lagi, saya yakin Anda akan mampu menangani semuanya. Segala sesuatu yang lain tidak akan berarti dan tersapu olehmu. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang sudah berlalu. Bagaimana kamu ingin mati? Kematian yang cepat atau sedikit menyakitkan? Li Qiye bertanya. Saat ini, keduanya sama sekali tidak terlihat seperti musuh. Penonton yang tidak sadar tidak akan pernah membayangkan bahwa dua pria yang tersenyum tadi hanya mencoba membunuh satu sama lain. Gu Zun dengan tenang menghadapi kematian. Dalam pikirannya, dia telah kehilangan sepenuhnya saat Li Qiye menunjukkan 4 fisik abadi miliknya pada saat penyelesaian akhir. Semua kartu asnya yang lain tidak berguna, tidak mampu prinsip keadaan. Orang lain mungkin tidak mengetahui pentingnya 4 fisik, tetapi dia sangat jelas. Kakak iparnya memiliki 2 fisik dan dunia mengetahui bahwa dia tak terkalahkan. Dengan demikian, keempat fisik Li Qiye tidak dapat dibayangkan. Apalagi dia punya kartu sebagai lainnya. Bagi Gu Zun, meskipun Li Qiye dan saudara iparnya tidak membunuh, hidup menjadi tidak berarti lagi. Pengejarannya dalam hidup adalah mengalahkan atau bahkan membunuh Dark Crow. Saat ini, dia tahu kekejangannya terlalu besar. Jadi, kenapa takut mati? Kamu telah mengajariku sebelumnya dan aku malu pada diriku sendiri karena selama ini tidak mampu membalas budi kamu. Gu Zun tersenyum. Saya tidak layak menjadi gurumu. Li Qiye tersenyum dan berkata, jika kamu mengira aku telah mengajarimu sesuatu, aku telah gagal karena tidak mampu menarikmu kembali ke jalan yang benar selama ini. Itu bukan salahmu. Gu Zun menjawab, bahkan jika Anda telah mencoba yang terbaik, hubungan antagonis kami pada akhirnya tidak dapat dihindari. Itu adalah cara untuk membuat dunia tidak terlalu membosankan sehingga pada akhirnya aku memutuskan untuk menguji diriku sendiri melawanmu. Tidak apa-apa, setiap orang membuat pilihan berbeda dalam hidup. Baiklah, 3 generasi masih lama. Ini adalah waktunya untuk mengakhiri hari ini. Memang, Gu Zun dengan lembut mengangguk, meskipun kamu memikatku dengan perbendaharaan kosong itu, aku yakin kamu memiliki beberapa artefak tertinggi di Laut Besar. Anda pasti kembali ke kali ini. Saya tidak punya keinginan lain, tetapi jika Anda bisa membiarkan saya mati secara besar-besaran, saya akan puas. Lanjutkan. Li Qiye memandangnya dengan seringai lucu. Gu Zun melanjutkan, saat itu, Anda berbicara tentang metode rantai darah. Jadi jika aku harus mati, kirimkan aku ke jalan ini. Jika saya bisa mengakhirinya dengan cara ini, itu akan menjadi kebanggaan saya. Itu akan menjadi hadiah penuh belas kasihan darimu. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan Netherlord Hexager Launcher miliknya. Tentu saja, membunuh Gu Zun tidak menggunakan senjata seperti itu. Seni dunia mesin, cara penyempurnaannya yang aneh. Ini adalah teknologi tertinggi pada suatu zaman. Harta karun dari klan ibu pemimpin pasti berasal dari seni yang sama. Di zaman sekarang, hanya Anda yang bisa menciptakan artefak ajaib seperti itu. Gu Zun kagum melihat senjata ini. Dia mampu mengenali dan memahami asal-usul barang tersebut. Dalam hal pengetahuan, bahkan jika dia bukan tandingan Li Qiye, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menyamai levelnya. Ya, Li Qiye mengangguk, ini cukup untuk mengubah segalanya menjadi abu, terlepas dari kemampuan persembunyian dan perlindungan musuh. Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Saya yakin,
Dulu saat Perang Pembantaian Abadi, kamu membunuh Ming kuno yang tak terhitung banyaknya dan mendapatkan darah serta mayat mereka, bahkan beberapa dari kaisar dan kehendak surga mereka dari 9 dunia. Kombinasi ini dengan material terbaik di dunia akan menghasilkan senjata terhebat ini. Itu pasti yang terbaik dalam hal senjata terlarang, dan paling kejam. Gu Zun menjelaskan dengan cara yang sangat menyenangkan, Anda memberi saya rahmat, Anda mengirim saya pergi membawa senjata ini. Saya benar-benar berterima kasih. Sikap Gu Zun sungguh mengagumkan. Bahkan ibu pemimpinnya pun mengangguk setuju. Gu Zun adalah seorang jenius eonik yang layak. Li Qiye memegang peluncurnya dan tersenyum, kalau begitu, mari kita akhiri apa yang sudah kita mulai. Oleh karena itu, dia mengarahkan senjatanya ke sasaran. Yang hanya dia yang tahu. Waktunya untuk mengakhiri ini, kata Gu Zun. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah penindasan surga di kedamaian. Terlepas dari karakter dan moralitasnya sendiri, sekte tersebut tetaplah keluarganya. Entah itu memberikan rasa sakit atau kehangatan, dia tetap mengirimkan pikiran terakhirnya ke tempat ini. Dia erlahan menutup matanya dan merenung, selamat tinggal. Sudut matanya menjadi sedikit basah. Kematian akan kematian tidak ditemukan, hanya sedikit penyesalan. Brengsek. Sebelum Li Qiye bisa menembak, Gu Zun langsung mengubah dirinya menjadi kabut darah. Orang bisa mendengar suara gemerincing saat kabut berubah menjadi hukum seperti rantai. Mereka bertindak seperti kunci dan langsung terletak pada bidang spasial bergerak tertentu di 9 dunia. Ledakan. Pada saat yang sama, Li Qiye melepaskan tembakan pertama dari peluncurnya. Api gelap yang mengerikan keluar dari laras. Nyala api menghantam koordinat yang terletak pada rantai yang terbuat dari darah Gu Zun dan berubah menjadi serum aneh yang dapat meledak. Boom, seluruh 9 dunia berguncang. Serum ini menembus ruang dalam sekejap. Tidak peduli di mana letak dunia misteri ini atau kemampuan perlindungannya. Dengan ledakan yang keras, serum terus menyusup ke sarang ini di lokasi yang tidak diketahui. Itu menghancurkan lebih dari 1000 penghalang pertahanan yang mengilap dan mulai meledak. Ah! Jeritan menggema terus-menerus. Api gelap mengancam seluruh lokasi. Bayangan muncul dan menggambar ke langit, ingin melarikan diri. Namun, serum tersebut langsung menenggelamkan seluruh sarang sebelum meledak dan menghancurkan tempat itu secara keseluruhan. Ming kuno di dalam tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan sarang mereka tidak dapat mengubah koordinatnya tepat waktu. Nether Flame Serum adalah injeksi pertama dari Netherlord Hexager Launcher. Ia langsung melintasi banyak alam dan dunia untuk menghancurkan sarang Ming kuno. Tidak peduli berapa banyak dunia yang ada di dalamnya atau kemampuan perlindungannya, bahkan oleh para kaisar, tembakan yang tak terhentikan membuat semuanya menjadi abu. Peluncurnya memiliki total 6 tembakan dengan tingkat kekuatan yang semakin meningkat. Tembakan ke-6 memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh makhluk abadi. Bagaimanapun, itu dibuat dari bahan terbaik dan sisa mayat dari Perang Pembantaian Abadi saat itu. Dia bahkan menambahkan binatang buas, niat bertarung, dan rasa haus darah yang mematikan ke dalam campurannya. Bahan yang paling berharga masih berupa darah dan daging Kaisar Abadi Long Ming. Esensi utama dari campuran ini adalah kehendak surga yang dimurnikan dalam proses. Jadi, kekuatan senjata dewa ini sungguh tak terduga. Kali ini sia-sia, menggunakan tembakan pertama untuk menghancurkan sarangnya. Sayangnya, dia melakukannya agar mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Rantai darah adalah metode untuk mengamankan serangkaian koordinat tertentu. Setelah berakhirnya era Ming kuno, Li Qiye ingin berburu lebih banyak sarang. Setelah kehancuran mereka, orang-orang yang selamat menjadi sangat teliti dan akan berlari hanya dengan merasakan angin sepoi-sepoi. Terlebih lagi, sarang-sarang ini sebenarnya bersifat mobile. Mereka bisa terbang ke koordinat manapun di luar angkasa. Inilah alasan mengapa Li Qiye menciptakan metode ini. Dia langsung menerima darah mereka untuk menutup ruang dan menghancurkan sarang mereka. Dia telah mengajar Gu Zun di masa lalu sehingga Gu Zun juga mengetahui proses ini. Selama awal pertempuran besar, Gu Zun selalu mengawasi setiap refleks ruang dan waktu di atas. Soaring Immortal hanyalah sebuah eksperimen. Ming kuno secara alami mengawasi pertarungan sampai mati antara Li Qiye dan Ratu Kekuasaan. Pertarungan ini sangat berkaitan dengan masa depan mereka. Jika Ratu Kemenangan menang, ini akan membuka era baru bagi mereka.
Jika sebaliknya, mereka akan terus bersembunyi di kegelapan. Gemerisik sekecil apapun akan menarik perhatian Li Qiye dan kehancuran yang cepat. Oleh karena itu, mereka hanya menonton. Sayangnya, tidak peduli seberapa jauh mereka berada dan seberapa baik mereka melakukannya, pasti akan ada semacam lokasi di lokasi mereka. Tentu saja, Gu Zun tidak berniat membunuh semua Ming kuno pada awalnya saat mencoba menemukan mereka. Dia hanya menunggu untuk melihat apakah mereka akan bergerak atau tidak. Sebagai seorang jenius eonik, dia memiliki beberapa talenta tertinggi. Meskipun 9 dunia itu besar, dia dengan cepat mengetahui koordinat tertentu dan meramalkan bahwa ada sarang Ming kuno di sana. Tapi setelah mengalahkan ratu karena kelambanan Ming kuno, dia mengerti bahwa semuanya sudah berakhir, tidak ada kesempatan baginya untuk memaksakan keadaan. Sifat kekalahan total ini membuat Gu Zun merasa damai. Dia tidak punya lagi sehingga dia memutuskan untuk membantu Li Qiye sebelum meninggal. Dia menjadikan dirinya menjadi darah untuk menyegel lokasi Ming kuno, memungkinkan Li Qiye menghancurkan sarangnya dengan satu tembakan. Ini hanyalah satu-satunya perbuatan Gu Zun untuk membalas budi Gagak Hitam. Mereka bukan musuh, tapi bukan guru murid. Hubungan aneh ini akhirnya berakhir. Semuanya berubah menjadi abu dengan tembakan pamungkas. Seorang jenius tertinggi di era ini juga telah jatuh. Li Qiye diam-diam menghela nafas dan menyesali bakat dan keteguhan hati Dao Gu Zun. Sayangnya, pria itu memilih jalan yang berbeda. Jika dia memilih jalur Dao ortodoks, dia bisa menjadi seorang kaisar yang sangat brilian. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk kembali ke sana dan tidak ada obat untuk penyesalan. Setelah memulai jalan ini, nasib Gu Zun telah ditentukan dan kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Li Qiye meletakkan peluncurnya sebelum melirik ke langit tempat Raja Naga Hitam bersembunyi. Namun, kali ini Raja tidak meminta untuk berhenti. Ini bukan kesalahan pertama Gu Zun, jadi upaya memohon apapun tidak ada gunanya. Li Qiye tidak akan pernah berhenti sampai kematian Gu Zun. Oleh karena itu, kematian merupakan akhir yang ideal bagi semua pihak yang terlibat. Keberadaannya sendiri membuat banyak orang kehilangan tidurnya karena kegelisahan yang tiada henti. Ah, jeritan diperkirakan datang dari ratu yang dijepit oleh tombak penakluk jahat. Diri sucinya telah menampakkan warna jahat aslinya dengan api gelap yang melayang-layang. Dia tampak seperti iblis dari kegelapan. Tombak itu bermakna untuk memperkenalkannya hingga terlupakan juga, menghilangkan semua jejak dirinya dari dunia ini. Itu diciptakan demi menghancurkan Ming kuno. Jadi, ketika memulai prosesnya, ia akan membakar garis keturunannya sepenuhnya sehingga tidak ada yang menyebar ke seluruh dunia. Ratu terbakar karena tombak. Inci demi inci, dagingnya terasa terbakar. Keberadaan apapun akan menjadi korban tombak ini dan terhapus sepenuhnya. Li Qiye berkata dengan datar sambil memperhatikan ratu yang meratap, "Kamu memilih jalan ini. Jangan salahkan saya karena kejam. Saya seorang manusia, jadi ketika Ming kuno muncul di hadapan saya akan mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk menghancurkan mereka, menjadikan mereka kutukan abadi." Para penonton, betapapun kuatnya mereka, tidak bisa berkata-kata. Ratu kekuasaan dulunya adalah topik kemegahan dan keagungan, dicintai oleh semua orang, tapi inilah akhir hidupnya hari ini. Tentu saja, simpati tidak ditemukan. Sebagai manusia yang memilih jalan Ming kuno, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas pilihannya sendiri dan harus membayarnya. Engah, ratu akhirnya berubah menjadi abu. Langit cerah di belakangnya juga menghilang. Membuka cahaya kembali ke Soaring Immortal. Banyak murid dan leluhur muncul sekali lagi. Mereka mengolah mantra masuk atau pernah ternoda oleh darah leluhur di masa lalu sehingga mereka akhirnya meningkatkan keturunan ratu. Setelah kematiannya, mereka kembali ke lokasi asalnya. Namun, ada api jahat yang melayang di sekitar tubuh mereka. Kekuatan kegelapan dari ras ini telah mencemari garis keturunan mereka sendiri. Berdengung, beberapa murid memulai transformasi jahat. Beberapa bahkan menumbuhkan sayap dan menjadi setengah manusia, setengah monster. Tidak, melihat transformasi ini membuat ketakutan mereka. Suara membaik, subduer jahat membubung ke langit. Dengan serangkaian ledakan keras, tombak itu terbelah menjadi banyak tombak kecil. Mereka langsung menjebak semua murid yang berubah dari Soaring Immortal ke tanah, menyebabkan mereka berteriak. Cahaya berkilauan mengalir melalui tombak kecil itu. Setiap murid yang bertransformasi dilalap api.
Tombak tidak akan membiarkan garis keturunan ini ada di dunia ini. Ah! Soaring Immortal menjadi pemandangan neraka, tidak ada yang akan menghubungkan tempat ini dengan sekte dengan 5 kaisar, tanah suci untuk budidaya di mata banyak petani. Orang-orang yang selamat dan beruntung merasa ngeri, lutut mereka menjadi lemah dan membuat mereka gemetar. Mereka tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Jumlah murid murni hanya sedikit. Mereka adalah orang-orang yang baru bergabung dengan sekte tersebut atau belum berlatih dalam versi modifikasi. Tentu saja, beberapa manusia yang belum pernah dibor juga selamat. Akhirnya, harapan itu mereda. Semua murid yang tercemar berubah menjadi abu dan tertiup angin sepoi-sepoi, tidak ada lagi yang tersisa dari mereka di dunia ini. Li Qiye menyorotkan orang-orang yang selamat dari Soaring Immortal dan berkata dengan dingin, lari sejauh yang Anda bisa. Soaring Immortal tidak ada lagi. Para penyintas bergidik setelah sadar kembali. Li Qiye adalah yang tertinggi saat ini dengan 4 immortal fisik yang telah diselesaikannya secara sempurna. Setiap perkataannya membawa otoritas yang tidak perlu ditanyakan lagi. Dia bukan seorang kaisar namun dia berada di atas kaisar. Dunia kagum padanya. Mereka tidak berani bicara sama sekali dan segera melarikan diri dari Soaring Immortal, tempat yang dulunya adalah rumah mereka. Di mata mereka, yang lemah tidak punya suara. Pilihannya adalah lari dan hidup atau tetap tinggal untuk dibunuh. Jadi, mereka memilih lari, tidak ada cara bagi mereka untuk melawan Li Qiye karena mereka hanyalah semut jika dibandingkan. Tetap di belakang hanya membuang-buang waktu. Li Qiye terlalu malas untuk merawat mereka dan membiarkan mereka bebas berkeliaran. Dia tidak tertarik membantai mereka semua. Tidak ada yang berkomentar setelah kejadian itu. Soaring Immortal yang tak tertandingi dulunya mampu memberi perintah kepada seluruh dunia. Berapa banyak orang yang berani melawan mereka? Siapakah sangka sekte ini akan tumbang hanya dalam satu malam dan murid-muridnya lari seperti anjing? Li Qiye mengalihkan pandangan dinginnya ke arah langit. Dia mengintip dunia lagi, tidak ada koordinat dan ruang yang bisa menghindarinya pada detik ini. Keempat fisiknya memperkuat kehadirannya. Setiap tindakan sangat mengancam. Bahkan bisa dikatakan bahwa malam adalah saat dia memejamkan mata dan siang hari adalah saat dia menginginkannya. Pada titik ini, bahkan kaisar rival pun takut padanya. Tidak ada yang mau menentangnya saat ini. Mereka takut dia tiba-tiba mengambil tindakan melawan mereka. Dengan kekuatan saat ini, semuanya akan menjadi terlalu mudah. 4 fisik abadi yang telah selesai, sungguh sebuah keberadaan. Dunia seharusnya terpampang di hadapannya. Selama dia ada, Ming kuno dan bahkan kaisar abadi, jika ada, hanya bisa gemetar ketakutan. Yu Zhengfeng yang selalu berada di belakang konter toko anggurnya benar-benar keluar untuk melihat ke langit dan memintanya. Li Qiye mengambil tindakan setelah semua orang yang selamat dari Soaring Immortal habis. Ledakan. Beberapa tempat terlarang ditembus olehnya. Pertahanan dari para kaisar dan orang bijak tidak berguna dan tidak dapat dihentikan. Gemuruh. Dia menyeret harta karun dari dalam bersama dengan pohon dewa dan mata air suci. Harta karun itu mempesona dengan hukum abadi yang beredar di sekitarnya. Air suci memancar dari mata air sambil cahaya menakjubkan keluar dari pepohonan. Orang-orang menelan ludah mereka setelah melihat harta karun ini. Bahkan mereka yang terbiasa dengan harta karun pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Ini adalah sekte dengan 5 kaisar yang didirikan pada era ekspansi Desoles kuno. Setelah era akumulasi, ia memiliki harta yang tak terhitung banyaknya. Li Qiye sendiri yang membuat mereka semua hari ini iri dan berakhir di antara banyak orang. Tentu saja, tidak ada yang berani melakukan apapun. Verces telah menghancurkan Soaring Immortal, tidak ada yang tidak bisa dia musnahkan. Itu hanya bunuh diri untuk membuatnya marah. Setelah mengambil semua harta karun seperti angin, dia menatap daratan dan menyatakan, ini adalah lokasi yang bagus, membiarkan seperti ini sia-sia, mungkin aku harus meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan benih dari kotak kayu dan melepaskannya. Benih itu langsung tertanam ke dalam tanah sesudahnya. Itu adalah benih tertinggi yang telah dimurnikan berkali-kali olehnya. Dia memang telah menghabiskan banyak usaha untuk itu. Ini dulunya adalah benih pohon tipe jahat tetapi sekarang telah kehilangan aura jahatnya. Selain itu, ia telah menyatu dengan Blood Soul Worm dengan sempurna. Lebih penting lagi, dia juga menyempurnakannya dengan petir dari pilar cahayanya,
memberikan karakteristik yang unik. Gemuruh. Seluruh sekte berguncang dan sebatang pohon tumbuh dari tanah. Ukurannya terus bertambah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, pohon muda ini berubah menjadi pohon yang menutupi langit namun tetap tumbuh. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Akar pohon yang tebal memecahkan tanah dan masuk. Ada retakan di mana-mana di sekte ini. Akar ini menyusup ke semua lokasi, menciptakan ribuan lubang di sekitar sekte tersebut. Guntur dan sambaran petir menyambar selama seluruh proses pertumbuhan ini. Itu tampak seperti air terjun yang menggelegar yang dapat menghancurkan dunia. Akhirnya, pohon ini telah mencapai batas ukurannya. Daunnya seukuran puncak, apalagi bintang pun di sekitarnya. Karena gemuruhnya yang keras, pohon itu tampak seolah-olah berubah menjadi dunia baru. Bagian yang menakutkan adalah sebagian dari pohon itu memiliki aura ilahi yang bersinar. Separuh lainnya memiliki gambaran dan api jahat. Setengah ilahi, setengah jahat, mereka berputar seperti yin dan yang seolah ingin menjadi abadi juga. Semua orang takut dengan pemandangan ini. Pohon itu tampak seolah-olah berisi dunia guntur, seorang dewi pasti akan lahir dari dalam. Akankah seorang dewi baptis keluar? Seorang penonton menonton. Penonton juga terkagum-kagum dengan rambut mereka yang berdiri tegak setelah merasakan kekuatan pohon yang menghancurkan dunia. Kalau begitu, sebut saja pohon darah petir. Li Qiye memberikan nama setelah pertumbuhannya yang sukses. Meski sekarang mengetahui namanya, tidak ada yang mengerti apa yang istimewa dari pohon itu. Tentu saja, mereka menyadari betapa menakjubkannya hal itu. Bagaimanapun, itu tumbuh dari sekte Soaring Immortal dan telah mengambil semua kekuatan lokasi tersebut. Li Qiye mengangguk setuju setelah melihat hasil usahanya. Dia telah berpikir untuk menanam benih itu sejak dia menghancurkan Tera leluhur, tetapi dia menahan godaan tersebut. Tera memang luar biasa tapi tidak bisa melahirkan pohon seutuhnya seperti ini. Hanya tanah leluhur Soaring Immortal yang menjadi lokasi yang tepat. Pohon ini bisa dibilang sempurna dan akan sangat berguna di masa depan. Gemuruh. Pohon raksasa itu menyerap semua yang ada di sekte tersebut. Pegunungan yang berbukit-bukit berubah menjadi gurun sementara sungai-sungai disedot hingga kering. Wilayah sekte yang luas menjadi tidak berharga. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, seluruh Soaring Immortal runtuh menjadi hamparan debu. Bintik-bintik itu jatuhan dari langit seperti badai pasir yang ingin menjangkau seluruh penjuru dunia. Soaring Immortal telah berubah menjadi abu yang lebih baik bersama angin, tidak ada jejak yang tersisa dari sekte besar yang pernah menguasai dunia selama beberapa generasi. Raksasa itu telah jatuh. Nama Soaring Immortal dan legendanya tidak akan ada lagi di 9 dunia. Garis keturunan leluhur dan karakter yang tak terpecahkan tidak bisa berkata-kata dan berdebar-debar. Itu jelas merupakan garis keturunan terkuat namun masih tidak bisa lepas dari kehancuran takdir. Moniker, Verces menimbulkan rasa takut pada saat ini. Para kakek tua yang mengetahui identitas aslinya bahkan lebih terguncang. Penguasa abadi, tangan gelap di balik tirai, eksistensi yang telah mendidik kaisar abadi, seseorang yang telah membunuh kaisar sebelumnya. Siapa yang berani menentang pria ini? Berdengung, Li Qiye membuka istana takdirnya. Mereka keluar terbang dan langsung mengukir segel yang tak terhapuskan di pohon Thunderblood. Setelah ini selesai, Li Qiye akan selalu memiliki kendali atasnya. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu atau seberapa kuat pohon itu, tandanya akan memastikan bahwa pohon itu berada di bawah hukum istana. Li Qiye membentangkan telapak tangannya dan pohon itu menyusut dengan sangat cepat. Awalnya cukup besar untuk melahap dunia tapi sekarang, itu adalah pohon kecil yang mengambang di telapak tangan. Masih ada busur petir yang mengalir bersamaan dengan gemuruh guntur. Orang-orang masih merasakan sensasi yang sama seperti sebelumnya ketika ukurannya lebih besar. Mereka masih bisa melihat benda langit melayang di sekitarnya. Dia melihat ke langit untuk mencari lagi tetapi tidak menemukan apapun lagi. Pada titik ini, dia menyesali kenyataan bahwa lawan-lawannya sangat berhati-hati. Tidak ada cara dia untuk menemukan mereka jika mereka memilih bersembunyi karena zona korporeal. Orang yang bertanggung jawab atas zona korporeal terlalu berhati-hati. Meski ratu dengan garis keturunan evolusi uniknya dihancurkan dan sarangnya dihancurkan, mereka tetap memilih bersembunyi di kegelapan, tidak mengeluarkan satu suara pun. Mereka sadar bahwa begitu mereka melakukan sesuatu,
Li Qiye akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh mereka. Pada saat itu, bahkan zona korporeal mungkin akan jatuh ke tangan. Bagi para penyintas Ming kuno yang tersisa, kehilangan zona korporeal berarti kehilangan benteng dan harapan terakhir mereka. Itu menandakan akhir sebenarnya dari ras mereka. Pada akhirnya, Li Qiye hanya bisa menghela nafas. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk 9 dunia. Ledakan, legiun berbentuk naga kembali ke bentuk aslinya. Silsilah yang tak terhitung banyaknya terasa dingin karena legiun ini cukup kuat untuk menyapu 9 dunia. Coba pikirkan, bahkan 8 legiun dari Soaring Immortal tidak bisa menahan sama sekali. Bagaimana orang lain bisa menolak tindakan pembunuhan mereka? Kerja bagus. Li Qiye mengangguk setelah melihat legiun itu. Penjaga dunia dan para prajurit menghormati rasa hormat dan terima kasih. Bagi mereka, ini mungkin pertarungan terakhir mereka dengan Li Qiye. Setelah dia meninggalkan 9 dunia, mereka tidak akan pernah bisa bertarung lagi di bawah panjinya di medan perang. Bangkitlah, kemuliaan abadi akan menjadi milikmu. Li Qiye memberi tahu orang-orang di legiun. Mereka berada di punggung dan berteriak kepada dewa sejati, teman-teman, mundur. Sebuah portal besar muncul dan legiun itu langsung pergi. Mereka sekali lagi melepaskan baju besi mereka untuk kembali ke rumah. Setelah meninggalkan mereka, Li Qiye mengambil satu langkah dan menghilang juga. Di langit, tubuh pertama Raja Naga Hitam masih berjaga di sana. Dia telah mengamati dengan cermat, menunggu Ming kuno. Sudah waktunya aku pergi, mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Li Qiye menghela nafas dan berkata. Dahi Raja bersinar terang seolah-olah sebuah rune muncul. Li Qiye mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya. Gambar segera muncul di pikiran. Pertempuran besar sedang terjadi dengan Kaisar Abadi Takong, Raja Naga Hitam, Gua Iblis Abadi, dan Ming kuno. Semua pemandangan yang luar biasa ini muncul di pikiran. Matanya menjadi dingin dengan kilatan-kilatan yang mampu membedah dunia. Setiap kemunculannya bisa membunuh seorang dewi dan menyebabkan keberadaan apapun yang bergetar. Setelah gambar-gambar itu perlahan-lahan menyebar, Li Qiye menarik tangannya dan menatap naga itu, saya pribadi akan melakukan perjalanan untuk menyelesaikan ini. Naga itu hanya mengeluarkan dia naga yang meliputi seluruh waktu itu sendiri. Li Qiye melanjutkan, tubuh dan jiwa ketigamu sudah mati sehingga tidak mudah untuk mengulang generasi pertama dan keduamu juga. Anda memiliki tubuh saat ini tetapi tidak memiliki jiwa yang utuh. Mengubah jiwa yang terfragmentasi menjadi jiwa yang utuh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Tubuh raja saat ini, meskipun kuat, tidak memiliki jiwa yang utuh. Bagi seorang yang berkuasa, ini berarti tidak adanya nasib yang sebenarnya. Pada dasarnya, mereka hanyalah mayat yang berjalan, tidak mungkin mereka menjadi makhluk hidup yang nyata. Ini adalah kasus Raja Naga Hitam. Sangat sulit juga bagi jiwa yang terfragmentasi ini untuk menjadi utuh. Untuk itu diperlukan masa kehamilan yang lama dengan keberhasilan yang tidak terjamin. Li Qiye mengeluarkan sebuah botol dan menyerahkannya kepada sang naga. Penciptaan jiwa adalah urusan langit dan bumi, sepenuhnya di luar batasan makhluk hidup seperti kita, tetapi kita masih perlu mencobanya. Saya tidak bisa tinggal di 9 dunia tetapi Pinnacle Livewater ini bisa berguna. Saya harap Anda dapat menciptakan jiwa baru dan memupuk takdir sejati lagi. Cairan ini sangat berharga, bahkan para kaisar pun menambahkannya. Hanya satu botol saja bisa membuat seluruh dunia menjadi gila. Jangan ingat botol kecil ini. Isinya cairan ini dalam jumlah besar karena hanya itu yang dia punya. Namun demikian, dia memberikan semuanya kepada naga untuk membantu mencapai tujuannya. Setelah menerima botol itu, naga itu mengeluarkan suara gemuruh yang abadi. Ia menggerakkan ekornya maju mundur dan terbang ke langit sebelum melompat turun ke laut besar untuk masa penyembuhan lainnya. Naga itu tidak bisa muncul terlalu lama atau ini bisa menghancurkan jiwa yang terfragmentasi. Tanpa pecahan jiwa ini, ia akan menjadi mayat nyata. Setelah raja pergi, Li Qiye menghela napas dengan lembut dan kembali ke laut besar. Inilah saatnya dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bersambung.